Apa kabar saudara? Senang sekali saya Sarah Lia dapat menjumpai Anda dalam berita Riau Kepri hari ini. Sejumlah informasi terhangat telah kami siapkan untuk Anda. Berikut diantaranya. Seorang pengedar sabu-sabu Indragiri Hulu berupaya kabur ke hutan saat akan ditangkap polisi. Bersama tersangka, polisi menyita 22 paket sabu-sabu siap edar. Seorang wanita yang bekerja sebagai honorer di kantor Pemkot Batam menjadi korban penganiayaan. Diduga penganiayaan dipicu masalah pribadi antara pelaku dan korban. Pedagang makanan di Pekanbaru mengeluh karena harga bahan pokok terutama cabai melambung sejak sebulan terakhir. Meski keuntungan kian merosot, pedagang memilih tetap bertahan untuk menjaga pelanggan. Seorang pengedar sabu-sabu yang mengetahui kedatangan polisi berupaya kabur ke hutan di desa Pasir Ringgit, Indragiri Hulu Riau. Upaya tersangka untuk melarikan diri sia-sia karena lokasi telah dikepung petugas. Hari pula kau. Makanya. Tersangka berinisial DA akhirnya dapat ditangkap di sekitar perkebunan sawit. Sesak kali napasnya. Coba pegang dada. Dalam penggeledahan di sebuah pondok yang digunakan tersangka untuk bertransaksi narkoba. Duduk, periksa semuanya. Mana BP-nya lagi? Polisi menemukan sejumlah barang bukti, di antaranya satu kotak berisi 22 paket sabu-sabu siap edar, alat isap, dan timbangan. Guna penyelidikan lebih lanjut, tersangka kemudian dibawa ke kantor Polsek Lirik. Biar aja. Abang tinggal di mana? Polisi masih mengembangkan kasus dan mengejar satu tersangka lain berinisial NO yang telah dimasukkan dalam daftar pencarian orang atau DPO. Jadi orang ini selalu di sini jual narkoba. Kita dari Polsek Lirik melakukan penyelidikan terkait peredaran narkoba di wilayah desa Pasar Ringgit. Kemudian tadi kita berhasil melakukan penggerebekan di satu pondok. Ada 2 orang tersangka yang kita curigai adalah bandar narkoba. Kita lakukan penangkapan, 1 orang berhasil kita amankan dengan inisial P. Kemudian kita lakukan penggeledahan di sekitar pondok tersebut, ada kita temukan 22 paket narkotika jenis sabu siap edar yang disimpan di dalam kotak rokok warna hitam. Kemudian ada juga bong dan ada juga timbangan digital yang digunakan tersangka untuk menimbang dan ada juga paket-paket kecil. Kemudian tersangka ini akan kita bawa ke Polsek Lirik. Tersangka kini ditahan di Polsek Lirik, dikenakan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Ahmad Ison dan Firman Domo melaporkan dari Indragiri Hulu Riau. Oh, kakimu udah luka-luka lagi ya. Lari dia. Sebuah rumah yang digunakan untuk pengolahan narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi digeledah polisi di Kampung Sukadamai, Batam, Kepulauan Riau. Sebanyak 5,5 kg sabu-sabu hasil olahan di laboratorium mini itu disita petugas. Selain sabu-sabu, polisi juga menyita sejumlah peralatan dan bahan kimia untuk pengolahan sabu-sabu dan ekstasi. Polisi menangkap 2 tersangka masing-masing berinisial PO dan TS sebagai pengolah narkoba. Guna penyelidikan lebih lanjut, kedua tersangka dibawa ke kantor Polda Kepri. Salah seorang tersangka mengatakan sudah beroperasi sejak 3 pekan terakhir, namun ia belum sempat menjual hasil olahan narkoba tersebut. Polisi masih mengembangkan kasus pemodal atau pemilik usaha yang identitasnya telah dikantongi petugas. Pelaku ini ada pendananya. Ada pendananya yang saat ini masih kita kejar juga. NGO termasuk tadi saya sampaikan bahwa barang-barang ini yang bisa yang digunakan
khususnya bahan kimia botol ini dikirim dari Pekanbaru. Termasuk cara membuatnya. Prosesnya adalah sabu yang licin, menurut mereka licin, itu mereka terima. Kemudian mereka olah lagi dengan menggunakan koran ini dan menggunakan kompor, dipanaskan suhu dan juga menit tertentu untuk menjadi bersih yang pada akhirnya akan menjadi kualitas bagus. Termasuk ekstasi yang warna merah ini pun demikian. Ini adalah ekstasi yang sudah hancur, yang nantinya akan dicetak menggunakan alat cetak untuk dibentuk kembali. Sama ini atau sudah sering? Baru pertama. Udah berapa kali kamu jual sabu? Para tersangka kini ditahan di Polda Kepri di Aulia Iksan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Penyelidikan kasus korupsi pembangunan jembatan Marok Kecil masih terus bergulir di Kejaksaan Negeri Lingga, Kepulauan Riau. Tim penyidik kembali menetapkan satu tersangka berinisial WP sebagai pelaksana pembangunan jembatan. Dalam kasus yang sama, usai menjalani pemeriksaan di ruang Kejaksaan Negeri Lingga, WP langsung ditahan selama memudahkan tim penyidik dan mencegah agar tersangka tidak menghilangkan barang bukti atau melarikan diri. Kejaksaan Negeri Lingga masih mengembangkan kasus dan tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka akan terus bertambah. Berdasarkan kontak tersangka WP sebagai penyedia yang seharusnya melaksanakan pembangunan jembatan Marok Kecil tahun anggaran 2022-2023. Namun ternyata tersangka D yang tidak memiliki kapasitas sebagai kontrak yang melaksanakan sebagian besar dan atau seluruh item pekerjaan pembangunan jembatan Marok Kecil. Bahwa perbuatan dari tersangka WP dan tersangka D yang menyimpang dan bertentangan dengan kontrak tersebut diketahui oleh tersangka YR sebagai konsultan pengawas dan PPK kegiatan dari Dinas PUTR Kabupaten Lingga. Dan hingga pekerjaan tersebut selesai, tidak ada tindakan apapun untuk mencegah hal tersebut terjadi, baik dari tersangka YR dan PPK kegiatan, dan juga ada tindakan pembiaran dan perbuatan sehingga hal tersebut dapat terjadi. Berdasarkan keterangan ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP, bahwa tersangka WP dan tersangka D bertentangan dengan Perpres nomor 12 tahun 2021. Menunggu jadwal persidangan, para tersangka kini ditahan di Rutan Dabo selama 20 hari ke depan sebagai tahanan titipan. Aulia Iksan melaporkan dari Lingga, Kepulauan Riau.